Kalau Angga pernah jadi mahasiswa di Indonesia, pasti nggak asing lagi kan sama mata kuliah yang satu ini, Pendidikan Kewarganegaraan, atau PKN. Nah, pernah kepikiran nggak, kenapa sih mau jurusan apapun, dari teknik sampai seni, kita semua wajib mengambil mata kuliah ini? Ternyata, ini bukan sekedar formalitas buat nambah SKS loh. Jauh dari itu, PKN adalah fondasi yang sengaja dirancang untuk membentuk karakter kita. Hari ini, kita akan kupas tuntas, ada apa sebenarnya di balik mata kuliah penting ini. Nah, supaya pembahasannya runut dan gampang diikuti, kita akan jalan bareng-bareng lewat beberapa poin. Pertama, kita cek dulu, kenapa sih ini wajib, apa dasar hukumnya? Terus kita bedah, apa sebetulnya PKN itu, esensinya apa? Setelah itu, kita intip visi dan misinya, dan yang paling penting, tujuannya itu buat apa? Terakhir, tentu ada daftar pustakanya. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kenapa kita harus belajar PKN? Emangnya sepenting itu ya? Nah, jawabannya itu serius banget. Ini bukan cuma aturan kampus, tapi perintah langsung yang tertanam kuat dalam fondasi hukum negara kita. Nah, ini dia jantungnya. Kita harus paham dulu, PKN itu bukan sekedar pelajaran di kelas. Ini adalah mandat dari negara, sebuah proyek besar untuk membangun karakter bangsa. Dan semua itu berakar dari mana? Ya, dari sini, dari ideologi kita, Pancasila. Coba kita lihat, fondasi hukumnya itu berlapis-lapis dan kuat banget. Paling atas, tentu saja ada UUD 1945. Dari situ, turun ke aturan-aturan yang lebih teknis, kayak UU Sistem Pendidikan Nasional sampai UU Pendidikan Tinggi. Dan yang menarik, lihat deh, ada juga UU tentang pertahanan negara. Ini artinya apa? Artinya, negara melihat PKN ini bukan cuma soal bikin mahasiswa pinter, tapi juga soal menjaga keutuhan dan ketahanan bangsa. Wah, dalam banget ya ternyata. Oke, sekarang kita udah tahu kenapa PKN itu wajib. Landasan hukumnya jelas, kuat. Pertanyaan berikutnya, apa sih sebetulnya pendidikan kewarganegaraan itu? Apa intisarinya? Yuk, kita bedah bareng-barang. Nah, coba perhatikan definisi dari M. Nu'man Somantri ini. Kata kuncinya itu bukan cuma tahu, tapi bertindak. Jadi PKN itu intinya tentang demokrasi politik, betul. Tapi ini bukan cuma hafalan teori. Tujuannya itu jauh lebih dalam, melatih kita, para mahasiswa, untuk bisa berpikir secara kritis dan analitis, dan yang paling penting, mampu bertindak secara demokratis. Jadi ilmunya itu harus bisa jadi aksi nyata. Dan kalau kita lihat langsung ke sumber hukumnya, ke undang-undangnya, tujuannya itu ditulis dengan sangat jelas dan lugas, membentuk mahasiswa jadi manusia yang punya rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi nyambung kan, apa yang ada di teori akademis sejalan banget sama tujuan negara. Ini benar-benar menegaskan kalau PKN itu ya sebuah proyek pembentukan karakter bangsa. Jadi kalau kita kerucutkan lagi, esensi PKN itu ada di 3 pilar ini. Pertama, kecerdasan sebagai warga negara. Ini bukan cuma soal hafal pasal, tapi melek sama isu-isu di sekitar kita. Kedua, partisipasi sebagai warga negara. Artinya, kita nggak cuma jadi penonton, tapi ikut aktif, ikut bersuara, ikut membangun. Dan yang ketiga, tanggung jawab sebagai warga negara. Ini soal kesadaran kalau setiap pilihan dan tindakan kita itu ada konsekuensinya, dan kita harus siap bertanggung jawab. Oke, setiap program yang dirancang dengan serius pasti punya kompas kan? Punya pemandu? Nah, sekarang kita lihat, apa sih visi dan misi di balik pendidikan kewarganegaraan ini? Apa roh yang menggerakkan semuanya? Visinya ini dalam banget. PKN itu diposisikan sebagai sumber nilai dan pedoman. Coba bayangin, ini semacam kompas moral yang diharapkan bisa terus kita pegang. Bukan cuma pas kuliah, tapi juga nanti waktu kita kerja, waktu kita jadi profesional. Tujuannya apa? Untuk membentuk kita jadi manusia Indonesia seutuhnya. Nah, kalau visi itu apa yang ingin dicapai, misi ini adalah bagaimana caranya. Misinya itu praktis banget, membantu kita, para mahasiswa, untuk bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila, rasa bangga, dan cinta tanah air itu langsung di bidang keilmuan kita masing-masing. Jadi misalnya, seorang calon insinyur gak cuma belajar bikin bangunan, tapi membangun dengan integritas. Seorang calon seniman gak cuma berkarya, tapi karyanya punya jiwa kebangsaan. Keren kan? Oke, kita sudah bahas kenapa, apa, visi, dan misinya. Sekarang kita sampai di bagian paling ujung, yaitu tujuannya. Outputnya mau seperti apa sih? Setelah melewati semua ini, sosok lulusan yang seperti apa yang diharapkan bisa lahir. Dan yang perlu kita tahu, cita-cita ini bukan impian kemarin sore. Ini adalah mimpi besar yang sudah digagas sejak Republik ini dirancang. Ya, di ruangan seperti inilah, para pendiri bangsa kita berdiskusi, berdebat, membayangkan seperti apa warga negara Indonesia yang ideal itu.
Jadi, apa yang kita pelajari di kelas PKN sekarang itu sebenarnya adalah estafet. Estafet untuk melanjutkan cita-cita luhur mereka. Dan ini dia goal utamanya. Tujuannya adalah melahirkan para ilmuwan dan profesional yang punya dua sisi koin yang sama kuatnya. Di satu sisi, mereka jago di bidangnya, kompeten, tapi di sisi lain mereka punya rasa kebangsaan yang kuat, cinta tanah air, demokratis, dan beradab. Jadi bukan cuma pintar, tapi juga benar. Keseimbangan inilah yang dicari. Kalau kita rinci lagi, ada 3 hal konkret yang diharapkan dari kita sebagai mahasiswa. 1. Kita paham betul apa hak dan kewajiban kita dan menjalankannya dengan tanggung jawab. 2. Kita bisa menguasai masalah-masalah di masyarakat dan cari solusinya dengan pemikiran kritis yang berlandaskan Pancasila. Dan yang ketiga, ini yang menyatukan semuanya. Punya sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai perjuangan dan cinta pada tanah air. 3 hal ini nggak bisa dipisah-pisah, ini satu paket lengkap. Tentu saja, semua yang kita bahas dari tadi bukan opini semata ya. Semuanya punya dasar yang kuat, baik dari sisi akademis maupun hukum. Nah, ini dia beberapa sumber rujukan utamanya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa buku karya para pakar seperti Kailan dan Somantri yang jadi rujukan penting dalam studi kewarganegaraan. Tentu saja, ada juga landasan hukumnya, yaitu undang-undang. Jadi buat Anda yang mau mendalami lebih jauh, sumber-sumber ini bisa jadi titik awal yang sangat baik. Jadi, begitulah gambaran besarnya. Kita jadi tahu kan kalau pendidikan kewarganegaraan itu ternyata bukan sekedar mata kuliah untuk lulus, ini adalah sebuah cetak biru, sebuah panggilan untuk jadi warga negara sekaligus profesional yang lebih baik. Nah, setelah tahu semua ini, pertanyaan reflektifnya kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana cara Anda, cara saya, cara kita semua akan membawa nilai-nilai ini ke dalam profesi kita kelak? Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang pada akhirnya akan membentuk wajah Indonesia ke depan.